Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah al-Mustafa. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari kita bersihkan qalbu kita niatkan kita iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan mengkaji ilmu tasawuf ini, khususnya lagi ilmu tarekat, banyak guru yang coba saya temui. Sebenarnya saya belajar tasawuf ini mengamalkannya dulu sejak di Aliyah tahun 91 ingat saya. Ketemu guru yang ini, belajar amalkan. Nanti ketemu yang ini, ada yang ragu tinggalkan, cari guru lain lagi. Ketemu lagi nih, amalkan. Muncul lagi keraguan, kurang cocok dengan syariat, tinggalkan. Ketemu lagi guru ini. Jadi guru itu yang saya temui itu banyak ya. Sehingga kalau pengalaman saya pribadi ya, di awal-awal itu kita keluar masuk ya. Sampai Allah memberikan kita kepahaman, walaupun sebenarnya ilmu ini tak ada yang sempurna itu Allah Ta'ala, sehingga kita merasa kajian rohani itu sudah duduk. Dan ketika kita berguru ke sana kemari, kita hanya mengambil yang baik-baik saja, yang yang sesuai dengan syariat begitu ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu rohani, ilmu tasawuf ini sebahagian bercampur dengan kebatinan. Kalau kebatinan itu wilayahnya rendah, dia masih wilayah alam jin. Orang yang bermain di kebatinan ini, mereka ini nanti kalau sibuk di sini tak sampai ke Allah, nanti lupa, asik dia. Bahayanya di situ sebenarnya. Ini ibarat kita mau misalnya kita mau kemana? Kita mau ke pasar, atau kita mau mau kuliah, ikut seminar misalnya kan. Tiba-tiba sebelum sampai ke tempat lokasi, kita lihat ada pasar Tamrin Plaza. Mampir kita di pasar itu gitu kan. Lihat, tahu-tahu udah selesai jam 12. Enggak nyampe ini. Atau kita arah Carrefour sana. Lihat Carrefour, lagi ramai orang masuk Carrefour. Itulah perumpamaannya. Maka orang-orang yang belajar kebatinan itu sebenarnya lebih wajib belajar ketuhanan. Karena ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dan belajar untuk ma'rifatullah, mengenal Allah ini Bapak Ibu, ya, dia harus bertahap. Dan sebaiknya satu guru saja dulu. Kalau kita baru belajar satu guru, itu banyak-banyak. Karena pengalaman saya banyak guru itu buat pusing. Karena kita belum duduk. Tapi kalau sudah duduk ilmunya sempurna di satu guru, yang lain itu kita paham, tinggal ini saja. Ya. Itu yang saya rasakan, yang saya alami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah dari semua guru-guru ini, baik yang kebatinan saya temui, yang lewat kebatinan, ilmu kebatinan bertemu Allah, awalnya kebatinan tapi mereka sampai terus ke Allah.
sampai kepada ulama-ulama tarekat yang saya berguru kepada mereka, sebenarnya kalau saya perhatikan isinya hampir sama. Dan salah satu yang paling penting dalam amalan ini adalah kita harus banyak taubat dan istighfar. Ini kunci, amalan kunci. Kenapa kita harus taubat istighfar, membersihkan hati? Karena qalbu kita ini tidak akan terbuka hijab-hijabnya untuk menyaksikan kenyataan Allah, baik af'al, sifat, asma, kecuali dia dibersihkan. Kemanapun nanti Bu belajar akan ketemu hal seperti ini. Kalau dia tidak mengajarkan kebersihan hati, ini takutnya nanti kebatinan ansih, ya, sama sekali kebatinan, tidak ada ketuhanannya, itu bahaya. Kebatinan ini Bu, dia kalau ilmunya bagus, dia gunakan untuk yang baik, insya Allah dia juga sampai ke Allah dan nanti dia akan husnul khotimah. Tapi kalau kebatinan ini bersekutu dengan jin yang kafir, dia gunakan untuk jahat, ini namanya layan hitam, ini akan hancur. Ya. Inilah orang yang susah meninggalnya, yang tersiksa, yang matinya nanti. Ya. Kalau bahasa Nabi kan begini, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang dikumpulkan bersama orang dia cintai. Ketika dia cintai siluman, dia cintai jin-jin kafir, dia dikumpulkan bersama itu. Jadi ruhaninya nanti ya seperti siluman itulah keadaan dirinya, jin korinnya, apanya gitu ya. Dia seperti itulah, terkutuk namanya rohaninya. Kenapa? Karena dia mencintai yang seperti itu, berdekatan sama itu. Ya. Kan Nabi membahasakan begitu, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang ya, akan bersama orang yang dia cintai. Dan biasanya manusia ini dia mencintai gurunya, terkhusus lagi guru spiritualnya gitu. Makanya sama itulah dia dikumpulkan. Ya. Jin korin yang ada dalam diri kita yang dikatakan Allah dan Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, ini pun selalu mengajak kita buat jahat, kecuali kita membersihkan kolbu. Ketika kita membersihkan kolbu kita sebersih-bersihnya, khusyuk kita tunduk kepada Allah, maka jin korinnya nanti akan tunduk sendiri. Bahkan di dalam ilmu spiritual yang lebih dalam, jin korin itu nanti kita Islamkan dia. Nah, maka ketika Aisyah Rasulullah bersabda kepada Aisyah, setiap orang memiliki korin, setan. Nah, jin korin itu sebangsa setan karena dia ngajak jahat. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga punya? Ya, tapi aku dibantu Allah menundukkannya sehingga dia tidak menyuruh kecuali kebaikan saja. Jadi kalau dia belum diislamkan, belum ditundukkan, kita belum khusyuk, tidak bisa dia terus ngajak keburukan. Memang itu konsepnya. Maka bisikan-bisikan buruk di kolbu kita itu tidak bisa hilang. Bahkan kalau model Abu Marlo yang ahli meditasi, ya sebenarnya beliau ini kalau kita dia lebih kepada meditator. Kalau spiritualnya ya tak usahlah saya sebut ya, karena nggak baik menilai orang di depan umum. Tapi dia lebih cenderung ilmunya meditasi, meditator. Nah dia mengatakan hasil penelitian dia itu bisikan ke kolbu itu bisa sampai mencapai 75% buruknya gitu. Nah, hanya 25% itu bisikan baik. Maka kita sering buruk sangka, ya sering kadang-kadang sama orang itu payah kita baik sangka, buruk sangka aja bawaannya. Ya. Nah, ini termasuk bisikan-bisikan setan yang di kolbu kita. Maka konsep Allah Ta'ala agama kita ini, Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Ya. Jiwa kita ini, nafs ini terdiri dari jasmani rohani. Nafs itu bisa diartikan totalitas, jasmani rohani telah sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan. Jadi ilham itu ada dua bentuk secara bahasa. Ilham itu bisikan.
fujuroha, jalan untuk jahat, wa taqwaha, jalan takwa. Jadi bisikan ke kalbu kita ini dua, kalau nggak baik buruk. Nah, Allah memberi konsep qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Jadi orang yang sukses itu dia mampu membersihkan, mensucikan diri yang kalbunya, rohaninya. Nah, secara spiritual gitu. Orang yang paling sanggup membersihkan, mensucikan dirinya, itulah nanti yang paling mengenali Allah. Itulah yang paling bagus akhlaknya. Itulah yang paling kasih sayang kepada manusia. Nah, ini konsepnya ke sana. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau memiliki akhlak yang agung. Apa akhlak Nabi yang paling agung? Sifat Allah yang paling agung itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh Al-Quran itu intisarinya ada dalam Fatihah. Fatihah itu intisarinya ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini intisarinya ada di mana? Ada di huruf ba. Ba. Apa makna ba itu? Makna ba itu dalam. Ya, kalau kita kaji, kita ambil dari guru-guru spiritual itu, makna ba itu mirip dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita disuruh berbuat dengan baca Bismillah di awalnya? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu dalam maknanya, Bu, secara spiritual. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan. Maksudnya apa? Ya Allah, aku ini beramal karenamu, disertai olehmu, ma'a, dan untukmu. Jadi itu minimal 3 maknanya. Beramal karena Allah, untuk Allah, disertai atau bersama Allah. Sehingga nanti amal soleh kita ini tidak kita anggap dari diri kita. Kenapa kita bisa buat baik itu? Karena Allah yang gerakkan, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tidak izinkan kita bergerak rohani kita, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalau tiupan itu diputus Allah, ruh kita tidak bisa bertenaga. Kalau tidak bertenaga, maka kita tidak bisa berbuat baik. Jadi memang Bismillahirrahmanirrahim itu wajar itu menjadi induk, menjadi inti dari seluruh Quran. Karena disitulah dia rahasianya. Ya. Dan akhlak yang terbaik itu sebenarnya adalah kasih sayang. Itulah sifat Tuhan itu. Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik. Kenapa kita disuruh mengajak manusia buat baik? Ad-dalu alal khair kafa'ilih. Orang yang mengajak orang lain buat baik, ketika dia buat baik, dia dapat pahala seperti kebaikan yang dilakukan orang yang diajaknya. Kenapa kita disuruh mengajak orang buat baik? Karena kasih sayang. Ya. Lalu ada orang buat jahat, buat zalim, menyebarkan kesesatan. Kita cegah, tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kita cegah dia, kita larang dia berbuat kejahatan, kita cegah? Karena kasih sayang. Ya. Dari mana kita tahu kasih sayang? Kan Nabi membahasakan begini. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, buat jahat, dan yang dijalimi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau menolong saudara kami yang dijalimi, kami paham. Tapi bagaimana menolong saudara kami yang menjalimi? Bahasa menolong itu bahasa apa? Artinya kan karena sayang kita tolong orang. Iya kan? Kenapa kita? Bagaimana cara menolong orang yang menyebarkan kesesatan, membuat kejahatan, menyebar kejahatan? Menolongnya tahan tangannya. Menolongnya tahan tangannya, jangan dia buat zalim, jangan dia buat jahat. Maka sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu diperintahkan di bawahnya, di dalamnya rahasianya adalah karena kasih sayang. Maka Nabi mengatakan orang yang tidak punya kasih sayang tidak boleh, tidak layak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Hakikatnya begitu.
Jadi basisnya bukan kebencian, kasih sayang. Walaupun sebenarnya dalam ayat lain memang dikatakan orang beriman itu hati mereka hubbiba ilal iman. Hubbib, cinta kepada keimanan, ketakwaan, wa karih ilaihil kufra wal nisyan, dan memiliki karih, memiliki kebencian kepada kekufuran dan kedurhakaan. Nah, bagaimana kita memanage itu? Benci kita kepada maksiat itu sebenarnya, kebencian itu berawal dari sayang tadi. Di balik itu sebenarnya sayang. Makanya kita tidak, dalam Islam itu makanya tidak ada dendam. Orang buat zalim ke kita, kita benci dia maksiat, dia zalimi tetangga kita, dia kata-katain semua, dia sakiti, kita benci dengan perlakuannya. Begitu dia tobat minta maaf, hilang benci, hilang, karena basisnya dalam kasih sayang. Kenapa? Karena tidak boleh ada dendam. Kalau benci, basisnya benci itu gak hilang-hilang. Walaupun dia minta maaf, dia tobat, kita masih benci. Kenapa? Karena basisnya benci. Itu yang salah, keliru. Jadi sebenarnya hakikatnya di dalamnya itu intinya kasih sayang. Karena intinya kasih sayang, ketika dia bertobat, berbuat baik, ya sudah selesai. Ikrimah itu siapa? Anak Abu Jahal. Ketika dia masuk Islam, menjadi orang yang taat, apakah Nabi benci? Ini ayahnya ada dongkot di musuh berat Nabi ini kan, Abu Jahal ini. Apakah Nabi benci sama Ikrimah? Tidak benci. Kenapa? Karena basisnya kasih sayang. Kalau sudah baik, dia sudah selesai, tidak ada masalah. Karena dalam Islam tidak ada dendam. Inilah ciri orang yang bersih hati. Makanya kalau kita bersihin hati kita, tidak ada dendam. Yang ada dalamnya sebenarnya kasih sayang. Walaupun nanti kita marahnya karena Allah, marahnya untuk menegakkan kebaikan, bukan untuk menegakkan kezaliman. Ya. Nah, kalau kita tidak sukanya pun Nabi kadang-kadang nggak suka dia ya, karena itu dianggap maksiat. Nah, kenapa begitu? Hati orang yang bersih itu tidak suka dengan maksiat. Tapi ketidaksukaan itu karena dia takut itu menyebabkan orang lain jauh dari Allah, menyebabkan orang lain disiksa di dunia, di neraka, dan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu tasawuf tarekat ini, langkah awal yang digunakan oleh masyayikh ini semuanya adalah berawal dari bersihkan. Ibu masuk tarekat Naqsabandi, sebelum begitu masuk disuruh ngapain? Disuruh mandi tobat, istighfar, baru dibaiat. Nah, mandi tobat, sholat tobat. Begitu dia. Ibu nanti ketemu dengan guru yang kebatinan. Kenapa saya sebut kebatinan? Kebatinan ini dia sebenarnya dapat ilmu itu langsung dari makhluk gaib. Tidak ada gurunya istilahnya. Ya. Itu macam mana itu Ustaz? Nanti kita timbang pakai syariat. Nah, timbang pakai syariat. Kalau dia bagus, ajakannya bagus sesuai dengan syariat, itu berarti dia batin kebatinan makhluk gaib yang ngajari dia itu baik. Dan kalau akhlaknya bagus. Nah, disitulah. Kemudian kita lihat pakai hati kita nur. Kita lihat pandang rohaninya. Kalau pandang rohaninya bersih, itu kebatinan putih. Tapi kalau rohaninya kotor, makrifatnya tidak ada, itu kemungkinan kebatinannya, kemungkinan besar kebatinannya jahat. Jadi yang bisa menilainya nanti guru-guru yang kasyaf. Nah, jadi ketika dia meninggal, kalau dia baik, meninggalnya bagus, husnul khotimah. Karena dia gunakan ilmu tadi untuk yang baik, membantu orang, menegakkan kebaikan, mengajak yang baik, akhlaknya bagus. Seperti itu. Karena saya ketemu kemarin guru yang dia itu setahun namanya ujlah atau tahanus bahasa lainnya, atau khalwat. Dia di rumah aja. Awalnya dia pusing, stres, bisnis sana gagal terus. Akhirnya dia mau tobat lah, apa salah ya Allah. Tobat dia dibersihkannya hatinya. Akhirnya disuruhnya istrinya kerja, gantian istrinya lain kerja cari uang, dia di rumah saja. Jaga anak, makan, gak mau keluar. Setahun dia tidak keluar dari rumah. Jaga anak,
dan dia keluar dari kamar, dari zikir ibadah hanya untuk makan, minum, jaga anak. Gak keluar rumah selama setahun. Dia betul-betul tobat sampai dia bertemu dengan suara gaib yang mengatakan, apakah engkau benar-benar mau tobat? Benar, aku mau tobat. Nah, barulah diajari gaib itu dia. Nah, ketika kita lihat rohaninya bagus, akhlaknya bagus, ini kebatinannya bagus, putih. Dan orang-orang seperti ini nanti kalau dia tidak dijalani dengan baik, ya dia husnul khotimah, bagus meninggalnya. Jadi kebatinan itu pun tidak semua jahat. Maka muncullah ada istilah apa? Aliran hitam, aliran putih. Jadi dia ngajak kebaikan, ngajak ke Tuhan. Dan ketika dia jelaskan ilmu ketuhanan, wah tinggi juga ilmunya, marifatnya. Dia jelaskan. Saya dapat ilmu baru malah. Kaget saya. Ketika kita diskusikan dengan ahli marifat, guru-guru kita tarikat, guru tarikat kita membenarkan. Tapi ilmu itu sebenarnya karena dia tidak bersanad, ya model ilmu seperti itu sebenarnya lebih kepada dirinya saja atau orang-orang dekat dia aja lah. Gitu. Nah, dan kalau dia istiqomah dalam kebaikan, insya Allah bagus, tidak ada masalah. Nah, beginilah saya meneliti ya keilmuan ini yang berawal dulu banyak keraguan, keluar masuk macam-macam. Karena kan basic itu kan syariah, S1, S2, S3-nya syariah semua. Syariah, hukum Islam, fikih, usul fikih. Nah, sehingga kita bisa menimbang ini gini. Nanti pahamlah kita. Sehingga nanti kita pun belajar dari sini banyak. Oh, ternyata makhluk gaib itu begini. Ya. Tinggal lagi untuk menyaksikannya dengan mata hati, itu tergantung kemurahan Allah saja. Ya. Ada yang macam-macam lah Bapak Ibu, tapi yang jelas ujung dari semua ilmu ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan ternyata orang kebatinan itu pun mengajarkan kita sholat sangat khusyuk. Ada? Intinya ngajarin sholat khusyuk. Maka bisa kita simpulkan, untuk mengetahui orang spiritualnya dalam, spiritualnya halus, sebenarnya salah satu yang paling bisa untuk membuktikan itu adalah khusyuk enggak sholatnya. Kalau sholatnya belum bisa khusyuk setiap saat atau tingkat khusyuknya rendah, itu spiritual kita rendah, kedekatan kepada Allah rendah, qalbu kita belum bersih. Maka dari situlah kadang saya mikir, di dalam sholat saja kita nggak bisa menepis bisikan-bisikan setan, masih terbawa. Dalam sholat saja kita nggak bisa khusyuk, tingkat khusyuknya rendah. Bagaimana di luar sholat? 5 menit kita berjuang dalam sholat untuk khusyuk, itu pun masih sering oleng. Bagaimana kalau bisikan di luar sholat? Kan wajar tadi kalau Abu Marwah mengatakan juga penelitian dia ada 75% ternyata bisikan kotor itu. Nah, itu yang harus kita tepis. Ya. Nah, itulah yang kita bahas dulu dalam kitab Sirah Asrar yang dikatakan Syekh Abdul Jalani, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad itu apa? Ad'u ilallah, mengajak kembali ke Allah, mengajak mengenal Allah, mema'rifati Allah, mengajak khusyuk, tunduk patuh ke Allah. Pokoknya ngajak ke Allah. Adu ilallah, mengajak ke Allah, mengajak tunduk patuh, mengajak khusyuk. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei orang beriman, udah lama kau beriman, udah lama jadi orang Islam, sudah lama ibadah, apa sudah datang kepada hatimu, dirimu, hatimu itu tunduk khusyuk ke Allah. Coba itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu, apakah sudah datang waktunya bagi orang beriman antakhsha'a qulubahum, hati mereka khusyuk tunduk kepada Allah. Udah datang enggak itu ke diri kita? Nah, itu dipertanyakan Allah. Kalau bahasa saya, kamu sudah lama beriman, sudah 10, 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudah khusyuk enggak hatimu? Kalau belum khusyuk,
itu pertanda ibadahmu, ilmumu, pengamalanmu itu belum begitu bagus. Kualitasnya masih rendah. Ya. Nah, maka yang diajarkan itu meningkatkan kualitas ibadah. Kalau masalah syarat sah enggak sholatnya? Ya kalau terpenuhi rukun syaratnya sudah selesainya itu fikihnya. Tapi apakah cukup dengan terpenuhi rukun syarat tadi? Belum tentu berkualitas. Maka ilmu spiritual Islam, ilmu tarekat, kebatinan yang bagus, yang akhirnya nanti sampai kepada ma'rifat, itu semuanya mengajarkan khusyuk tunduk dalam sholat. Dan mengajarkan kita mengenali Allah. Semakin kenal kita kepada Allah, kepada diri kita, tidak bisa tidak. Pasti semakin khusyuk. Ya. Nah, semakin kita kenal. Kenapa semakin kenal Allah, semakin dekat sama Allah, makin khusyuk? Karena semakin kita kenal Allah, itu dipastikan semakin bersih kolbu kita. Semakin kebuka ruhani kita itu, mata hati kita. Ya. Sampai nanti sebahagian mursyid itu, kalau sudah sampai dia tinggi, dia mengatakan, begitu kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Sebelum kita syahadat, kita harus melihat nurjatnya dulu. Karena kita mau bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku jadi saksi. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kalau kita belum menyaksikan nurjatnya, maka kesaksian kita masih dianggap kesaksian palsu. Atau saksinya saksi lemah. Kenapa? Kita tidak terbukti menyaksikan dia. Tapi kita menyatakan bahwa kita menjadi saksi. Padahal kita tidak menyaksikan. Nah itu yang paling tingginya kan. Kita saksikan dulu nurjatnya, baru kita syahadat. Maka Imam Al-Ghazali walaupun dia jago syariatnya, jago hakikatnya, dia sebut apa? Dalam bab khusyuk dalam salat. Dia bilang, khusyuk itu syarat sah salat. Dia tambah syarat sah salat itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi khusyuk syarat sah salat itu untuk orang awam beda dengan untuk ulama. Untuk orang awam minimal khusyuknya itu pertama Allah, waktu kita takbiratul ihram itu harus khusyuk hati kita ke Allah. Kenapa? Karena kita situ dalam kondisi berniat, ya Allah, aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam karenamu ya Allah. Hati kita harus ke Allah. Kalau pada saat niat hati kita tidak ke Allah, batal niatnya. Ulang sholatnya. Itu Al-Ghazali. Ya, dia lebih ketat dalam hal rohani. Yang kedua, pada saat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hati kita harus ke Allah, harus khusyuk situ. Kenapa? Karena di situ ada makna, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku mohon minta tolong. Kalau pada saat ngomong gitu, hati kita ke yang lain, berarti kita nyembah yang lain, berarti kita minta tolong kepada yang lain. Coba. Berarti kita munafik kan? Antara hati dengan mulut beda. Ghazali dia batalkan, batal sholatnya. Yang ketiga pada saat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, hati kita harus ke Allah. Kalau tidak ke Allah, batal sholatnya. Ulang. Itu Al-Ghazali dalam kitab Ihya. Itu tingkat awam. 3 itu tempatnya harus ingat Allah. Harus khusyuk 3 tempat. Karena kalau tidak khusyuk itu nanti ya seperti munafik, antara mulut sama hati kita tidak sinkron. Kita mengatakan Allah yang kita sembah, hanya semata-mata dia kita sembah, tapi hati kita tidak nyembah Allah, tidak ke Allah. Itu kan bahaya sebenarnya kalau kita analisis. Begitulah mereka membahas ulama-ulama spiritual itu. Nah kalau tingkat ulama bagaimana? Tingkat ulama setiap rukun itu harus ada hadir hati ingat Allahnya. Waktu ruku minimal ada sesaat ingat Allah. Waktu sujud minimal ada sesaat ingat Allah. Kenapa? Kalau rukun sholat itu tidak ada zikirnya, rukun sholat itu kosong dari zikir, maka dia batal sholatnya. Nah, ini luar biasa kan? Kenapa? Karena sholat itu
Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk zikir, ingat Allah. Jadi kalau rukunnya tidak ada ingat Allah, batal rukunnya, ya batal salatnya. Ini skripsi saya di S1. Hukum khusyuk dalam salat menurut Al-Ghazali. Dia sebut di situ syurutus sihah. Pembimbing saya dulu almarhum Profesor Abdullah Saemah. Meninggal, ketua MUI yang lama dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya semua guru-guru rohani spiritual ini nanti pasti akan mengajarkan kita membersihkan kolbu. Mengajarkan kita ma'rifatullah, mengajarkan kita khusyuk dalam sholat. Itu yang paling banyak tema yang diulang. Dan membersihkan kolbu itu semua mereka nanti menyuruh kita berawal dari taubat dan istighfar. Kalau bertarikat talqin, baiat namanya, ditambah baiat. Maka kita kalau mau bersih hati kita, baik orang tarikat atau tidak, harus banyak istighfar. Dan istighfar itu Bapak Ibu, supaya dia betul-betul membersihkan rohani kita, dia harus istighfar itu dimasukkan ke dalam hati kita. Jadi lapisan roh itu yang kita kaji dulu di dalam Syekh Bukhari Jilani surah As-Salah, lapisan roh yang 4 itu bisa ikut dia bersih. Astaghfirullahaladzim. Kalau nak sabar ni kan Astagfirullah. Panjang sampai ke dalam terasa gitu. Ya. Kalau kita ibadah astagfirullah, 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 astagfirullah. 1000 tahun kita dikasih umur, hati kita enggak bersih-bersih. Enggak akan bersih kolbu kita. Kenapa? Karena dia enggak nyentuh kolbu. Bagaimana dia mau bersih? Enggak disentuhkan ke kolbu. Yang mau dibersihkan kolbu. Sementara istighfarnya di lisan, tidak di kolbu. Ya macam mana mau bersih kolbunya? Logikanya kan gitu. Ibu membersihkan masjid dalamannya. Sementara yang ibu bersihkan terasnya. Ya macam mana dalamnya mau bersih? Wong terasnya aja mau bersihin. Kapan bersih? 1000 tahun ibu ibadah istighfar. 1000 tahun membersihin teras, ya teras saja yang bersih. Kan gitu kan logikanya, sederhananya. Ya kalau mau bersihin dalamnya, dalam masjid ya bersihinlah dalamnya, karpetnya dibersihin, disedot. Baru bersih. Maka istighfar itu sentuhkan ke kalbu. Sedalam mungkin, sehalus mungkin. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu pasti nangis kita, tersentuh kalbu kita. Tak bisa enggak. Begitu cara beribadah. Nah, disitulah bedanya orang yang bertarekat dituntun rohaninya beribadah dengan khusyuk dengan orang yang tidak berspiritual, tidak bertarekat. Maka orang yang berspiritual, bertarekat itu ditandai dengan kekhusyuannya. Ya, ibadahnya khusyuk lebih bagus. Lalu ada teman saya nanya, nah, kalau masalah khusyuk itu tergantung kitanya itu. Kalau kita ngamalkannya khusyuk, kalau nggak diamalkan nggak khusyuk. Ini jawaban orang syariah. Nah, lalu saya katakan begini, sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah ikut tarekat, diajari tata cara khusyuk. Kalau kita sudah diajari tata cara khusyuk, kita amalkan terus-menerus, terbiasa. Jadi khusyuk. Kalau kita belajar fikih saja, bab khusyuk itu terabaikan. Kurang terperhatikan. Ya kalau terabaikan, kurang perhatikan, macam mana mau khusyuk? Kan itu masalahnya. Nah, disitulah nanti lemahnya, ya. Jadi yang hari ini materinya adalah awali dengan kebersihan hati. Karena tujuan atau perjuangan hidup kita ini sebenarnya Bapak Ibu adalah membersihkan kolbu. Sampai kita bisa mengenali Allah, ma'rifat, beribadah, mengabdi kepadanya dengan sempurna. Terakhir, ini untuk mengunci.
Kadang orang kan ada yang dia kuat syariatnya, dia hinakan orang hakikat nih. Orang hakikat nih kurang manfaatnya kepada masyarakat ramai, karena sering menjadi macam-macam lah gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Nabi mengatakan khairat tabi'in Uwais al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Coba pelajari sejarah hidupnya, riwayat hidupnya. Orang terbaik itu riwayat hidupnya apa? Ternyata Uwais al-Qarni ini dia sangat berbakti kepada orang tuanya, dan Uwais al-Qarni ini dia tidak mau jadi ahli hadis, tak mau jadi hakim, tak mau jadi mufti, tak mau jadi orang terkenal. Kenapa? Aku tak mau disibukkan dengan kerjaanku kepada orang ramai, takut terganggu dia. Dia sibuk bersihkan kolbunya ke Allah saja. Tapi ketika dia berdoa, Imam coba bayangkan, hai Umar, kalau kau nanti ketemu Uwais al-Qarni, hai Ali, kalau ketemu Uwais al-Qarni, minta doa sama dia supaya engkau diampuni Allah Ta'ala. Bayangkan setingkat Umar bin Khattab disuruh minta doa kepada Uwais al-Qarni. Setingkat Imam Ali, guru spiritual paling agung, disuruh ketemu Uwais al-Qarni minta doa. Kurang hebat apa itu? Dan Nabi mengatakan, mengakui khairat tabi'in, sebaik-baik tabi'in pengikutku Uwais al-Qarni. Dia terbaik menjadi apa? Dia kena terbaik itu karena kolbunya bersih, bening. Spiritualnya. Maka dia dikenal di langit, terkenal. Di bumi tak dikenali orang. Hanya orang tertentu yang kenal. Itulah harus kita pahami. Maka sebenarnya orang yang terbaik itu ya orang yang bersihkan kolbunya. Kalau kolbu kita baik, kita tidak menjadi sampah masyarakat. Tidak banyak mudarat kita bagi masyarakat. Maka jihad yang terbaik itu apa? Jihad terbesar. Jihadun nafs. Bersihkan kolbu. Itu juga. Karena musuh terberat kita adalah diri kita. Kalau diri kita sudah selesai, ya sudah aman dunia ini. Kenapa orang tamak? Kenapa orang durhaka? Kenapa orang koruptor? Kenapa orang saling membunuh? Nah, itu berawal kan dari dirinya, kesalahan diri. Dari kekotoran hati. Nah, maka ketika kita sudah bisa mengendalikan diri, bersih diri kita, sudah selesai. Dunia aman. Maka dunia jadi surga, masuk ke alam akhirat juga surga. Jadi terciptalah surga dunia, surga akhirat. Ibadah kita pun nikmat. Maka kalau hati kita bersih, banyak istighfar. Dimulai dengan banyak istighfar, sebanyak-banyaknya. Ya, saya ketemu dua orang yang tinggi spiritualnya, amalannya adalah istighfar sebanyak-banyaknya sampai kebuka hijabnya. Nah, ya. Sampai dia istighfar sebanyak-banyaknya, istighfar saja. Itu satu hari bisa sampai 10.000, ribuan kali, 10.000 kali sehari istighfar. Nanti kita akan rasakan manfaat istighfar itu sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ya. Yang penting Bapak Ibu kuncinya jangan menabrak syariat, terutama syariat pokok. Walaupun kita nanti banyak istighfar, nanti kita akan mendapat petunjuk. Kadang-kadang terbuka hijab kita bisa bicara dengan ruh kita. Ruh kita itu ngomong kepada diri kita. Ya. Seperti Uwais al-Qarni kan, dalam sejarahnya itu unik. Ibnu Hayyan pingin dia kali ketemu Uwais al-Qarni. Gak ada yang paling kuinginkan kecuali jumpa Uwais al-Qarni. Ditunjukkan Allah tempat Uwais al-Qarni. Ketemu Uwais al-Qarni. Ketika tanya Uwais al-Qarni, kamu kok tahu aku di sini? Yang ngasih tahu Allah. Allah yang beritahu. Nabba'anil alimul khabir. Allah yang maha mengetahui yang memberitahu engkau di sini. Tiba-tiba Uwais al-Qarni menyebut namanya. Kamu Ibnu Hayyan ya, anak si Fulan ya. Loh, kok kamu tahu? Katanya. Kaget dia kan, padahal baru sekali ketemu. Apa kata Uwais al-Qarni? Ruhku sudah ngomong dengan ruhmu. Ruh orang beriman itu yang sempurna rohaninya, dia bisa ngomong secara rohani, bisa dialog. Makanya Tuan Syekh itu rata-rata tahu dia kan, kadang tahu di hati kita. Sering, bukan kadang lagi.
Dan saya pun sudah sering membuktikan dialog rohani. Nanti bisa Allah kasih tahu kita apa yang dalam rohani Cipulan. Makanya ilmu Uwais Al-Qarni ini kalau kita ikuti jalannya, bersih hati, nanti kita dapat ilmunya, Pak. Ketemu kita ilmunya. Cuman kalau orang nggak belajar, kadang-kadang mohon maaf nih, itu dukun tuh, itu kerapat tuh, kan itu dia katanya kan. Bapak bisa bayangkan, Uwais Al-Qarni ilmunya dianggap kerapat, padahal dia ulama terbaik kan. Karena karena nggak belajar tadi. Nah. Baik, saya kira itu saja. Sudah 40